Baiklah, kita ketemu lagi dalam kuliah daring, kuliah online mata kuliah intermediari bisnis manajemen. Karena kuliah kita ini kuliah daring dan menggunakan media YouTube, diharapkan Anda untuk mengklik subscribe dan tanda lonceng di channel YouTube ini demi kelancaran pelaksanaan proses belajar mengajar kita selanjutnya. Terima kasih. Mata kuliah intermediari bisnis manajemen, kuliah ke-12, intermediari bisnis di sektor angkutan udara. Penerbangan dan atau angkutan udara. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan, angkutan udara adalah setiap kegiatan dengan menggunakan pesawat udara untuk mengangkut penumpang, kargo, dan atau pos untuk satu perjalanan atau lebih dari satu bandar udara ke bandar udara yang lain atau beberapa bandar udara. Bandar udara berinteraksi dengan pesawat udara. Pesawat udara berinteraksi dengan pengelola jalur udara. Dan pengelola jalur udara berinteraksi dengan bandar udara. Definisi maskapai penerbangan. Perusahaan angkutan udara atau biasa disebut dengan maskapai penerbangan dapat didefinisikan yaitu sebuah organisasi yang menyediakan jasa penerbangan bagi penumpang dan atau barang. Mereka menyewa atau memiliki pesawat terbang untuk menyediakan jasa tersebut dan dapat membentuk kerjasama atau aliansi dengan maskapai penerbangan lainnya untuk keuntungan bersama. Jenis-jenis angkutan udara yang beroperasi di Indonesia. Angkutan udara yang beroperasi di wilayah Indonesia terbagi menjadi beberapa jenis sesuai peraturan dan regulasi yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum bagi perusahaan angkutan udara yang beroperasi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Angkutan udara niaga. 1. Angkutan udara niaga. Angkutan udara niaga adalah angkutan udara untuk umum dengan memungut bayaran. Angkutan udara ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu angkutan udara niaga dalam negeri adalah kegiatan angkutan udara niaga untuk melayani angkutan udara dari satu bandar udara ke bandar udara lain di dalam wilayah NKRI. B. Angkutan udara niaga luar negeri adalah kegiatan angkutan udara niaga untuk melayani angkutan udara dari satu bandar udara di dalam negeri ke bandar udara lain di luar wilayah NKRI dan sebaliknya. Angkutan udara bukan niaga dan perintis. 2. Angkutan udara bukan niaga. Angkutan udara bukan niaga adalah angkutan udara yang digunakan untuk melayani kepentingan sendiri yang dilakukan untuk mendukung kegiatan pokoknya. Ketiga, angkutan udara perintis. Angkutan udara perintis adalah kegiatan angkutan udara dalam negeri
yang melayani rute penerbangan untuk menghubungkan daerah terpencil yang belum terlayani oleh moda transportasi lain dan secara komersil belum menguntungkan. Teknologi transportasi udara. Transportasi udara adalah transportasi yang tergolong menggunakan teknologi tingkat tinggi. Untuk menunjang produksi suatu perusahaan penerbangan dari tahun ke tahun, perlu revitalisasi armada pesawat, seperti menggantinya dengan versi terbaru agar menjamin keselamatan dan keamanan penumpang, serta mengurangi biaya pengeluaran akibat seringnya kerusakan pesawat yang dialami oleh perusahaan penerbangan tersebut. Selain itu, demi menunjang kenyamanan dan kemudahan penumpang untuk mendapatkan tiket pesawat, perusahaan penerbangan dapat menggunakan sistem reservasi yang terkomputerisasi atau dengan menggunakan fasilitas internet dan menggunakan sistem pembayaran melalui ATM atau internet banking. Pihak terkait dengan penerbangan. Setiap perusahaan penerbangan pasti membutuhkan pihak lain untuk menunjang kegiatan operasionalnya. Satu, pihak ground handling menyediakan berbagai pelayanan yang dibutuhkan oleh perusahaan penerbangan dalam menangani pesawat dan penumpang. Contoh, passback, air bridge, passenger boarding star, dan lain-lain. Kedua pihak otoritas bandara menyediakan layanan untuk pendaratan dan take-off pesawat, tempat parkir, hingga pemanduan untuk lalu lintas pesawat itu sendiri. Ketiga, pihak asuransi, pihak penyedia bahan bakar, dan lain-lain. Bandar udara. Menurut ICAO, International Civil Aviation Organization, bandar udara adalah area tertentu di daratan atau perairan, termasuk bangunan, instalasi dan peralatannya, yang diperuntukkan baik secara keseluruhan atau sebagian untuk kedatangan, keberangkatan, dan pergerakan pesawat. Sedangkan bandar udara menurut PT Persero Angkasa Pura adalah lapangan udara, termasuk segala bangunan dan peralatan yang merupakan kelengkapan minimal untuk menjamin tersedianya fasilitas bagi angkutan udara untuk masyarakat. Bandar udara sebagai pintu gerbang negara. 1. Bandara sebagai suatu simpul dari suatu sistem transportasi udara sangat penting sebagai salah satu pintu gerbang negara dari negara lain. Selain itu, bandara merupakan salah satu infrastruktur transportasi yang wajib ada di setiap negara ini, sangat berperan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, karena setiap waktu terjadi pergerakan lalu lintas pesawat yang datang dan pergi ke atau dari sebuah bandar udara, baik dalam negeri maupun luar negeri, yang berarti terjadi aktivitas ekonomi. Bandara sebagai terminal angkutan udara. 1. Bandara sebagai penghubung antara dunia internasional
dengan dalam negeri merupakan salah satu unsur yang menarik dan perlu diperhatikan dan dikelola secara profesional. Bandara atau bandar udara mencakup suatu kumpulan aneka kegiatan yang luas dengan berbagai kebutuhan yang berbeda dan sering bertentangan. Ketiga, bandara merupakan terminal transportasi udara dan suatu simpul dalam sistem jaringan pengangkutan. Fungsi bandara. Fungsi pokok bandara sebagai tempat: 1. Pengendali dan pengatur lalu lintas angkutan udara, dalam hal ini adalah pesawat. Kedua, pergantian moda bagi penumpang. Ketiga, naik atau turun penumpang dan bongkar muat barang dan muatan. Keempat, operasi berbagai jasa seperti perdagangan, fasilitas umum, fasilitas sosial, fasilitas transit, promosi, dan lain-lain. Kelima, sebagai elemen tata ruang wilayah, yakni titik tumbuh dalam perkembangan wilayah. Disrupsi di sektor angkutan udara. 1. Dalam industri penerbangan, misalnya, dua kegiatan intinya yaitu operasional dan penjualan kini sedang menghadapi disrupsi. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian yang cepat di bisnis maskapai. Bisnis maskapai penerbangan adalah bisnis yang unik karena diatur dan melibatkan intervensi regulasi pemerintah, teknisi, dan market. Keempat, peran kegiatannya sangat penting bagi keberlangsungan bisnis. Era industri 4.0 di sektor penerbangan. 1. Banyak orang yang khawatir di era industri 4.0 ini. Kekhawatiran itu menyeruak lantaran era ini akan menyebabkan disrupsi lapangan kerja. Era ini menawarkan pekerjaan yang sebelumnya dikerjakan banyak orang, kini bisa dikerjakan oleh beberapa orang atau bahkan satu orang saja. Sejak ramai beredarnya startup, terjadi perubahan sangat drastis dari sisi usaha. Era startup ini sebenarnya masih masuk dalam ranah revolusi digital atau era industri 3.0. Ketika ranahnya sudah bermain pada big data dan sistem sensor yang sudah semakin maju dan radikal, inilah disebut dengan era industri 4.0. Era industri 4.0 bukan tidak mungkin banyak melakukan perubahan besar pada dunia, termasuk dalam bisnis angkutan udara. Inilah era dari yang tidak bisa menjadi bisa. Kalau industri penerbangan tidak berubah mengikuti ini, industri penerbangan bakal tergilas perubahan. Di sektor penerbangan udara dan kereta api, pemesanan tiket sudah memanfaatkan cara digital. Digital itu bagian dari proses menuju industri 4.0 yang terdepan. Kita tahu sudah ada e-ticketing, baik untuk melalui pesawat udara maupun kereta api. Invasi robot di bandar udara. Invasi robot mulai merambah Incheon International Airport di Seoul, Korea Selatan. Tentu saja bukanlah invasi yang menimbulkan peperangan antara manusia dengan robot, tapi kehadiran robot-robot tersebut
merupakan bentuk nyata dari peningkatan pelayanan yang akan memberi kemudahan bagi para calon penumpang. Direncanakan robot yang bernama Troika ini akan mulai beroperasi pada Juli tahun ini. Robot yang bernama Troika akan membantu para calon penumpang yang hendak mengudara di Incheon. Robot ini akan berkeliling mengitari bandara, mencari calon penumpang yang membutuhkan bantuan, hingga membuang sampah yang berserakan. Para calon penumpang cukup memindai boarding pass dan Troika akan dengan sigap mengantarkan mereka ke gerbang bandara. Troika juga tidak akan mengantarkan orang-orang untuk berkeliling bandara tanpa tujuan yang jelas. Robot yang memiliki tinggi sekitar 4,5 kaki ini akan memanggil nama calon penumpang yang telah memindai boarding pass mereka. Jika di dalam perjalanan menuju gerbang bandara, calon penumpang ini berdiri terlalu jauh dari Troika, maka robot yang terlihat seperti buah pir ini akan mengeluarkan suara, "Harap tetap dekat supaya aku bisa melihatmu." Layaknya seorang tour guide, robot Troika juga dapat memberikan informasi mengenai cuaca di lokasi tujuan penerbangan, informasi mengenai pemberangkatan, hingga menampilkan peta bandara. Tidak hanya sampai di situ, rasa ingin membawa pulang robot Troika akan bertambah manakala robot ini akan berkedip dan tersenyum saat berbicara. Sungguh lucu. Ternyata Troika juga menguasai beberapa bahasa seperti Inggris, Korea, Cina, dan Jepang yang akan mempermudah mereka berinteraksi dengan manusia. Sementara itu, robot lain juga dapat ditemukan di bandara ini yang bertugas untuk memelihara kebersihan bandara dan akan memungut sampah yang terlihat saat mereka tengah berpatroli. Dalam pernyataan resminya, pihak Bandara Internasional Incheon mengatakan kehadiran robot-robot ini bukanlah untuk menggantikan peran manusia, melainkan untuk menambah bantuan tambahan ketika bandara tengah dilanda kesibukan yang luar biasa atau ketika larut malam. Tidak hanya di Korea Selatan, invasi robot di bandar udara lain juga sudah mulai menjamur. Ambil contoh Geneva Airport di Swiss yang memiliki robot bernama Leo. Robot ini ditugaskan untuk dapat memeriksa para calon penumpang dan membantu membawakan barang mereka ke baggage handling area. Lain halnya dengan Spencer, robot yang berada di Amsterdam, akan membantu Anda dalam melakukan penerbangan, menghubung, dan dapat mengenali emosi para penumpang. Demikian kuliah kita yang ke-12 pada hari ini untuk mata kuliah Intermediary Business Management. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih. Kalau Anda suka, Anda senang, jangan lupa untuk klik subscribe, klik tanda lonceng dan share. Sekali lagi terima kasih.